Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Polri tidak menahan tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Chandrawati pada Jumat 26 Agustus 2022. Istri Ferdi Sambo itu diizinkan pulang usai diperiksa Bareskrim Polri pada statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Akan tetapi, Dedi menjelaskan kondisi Putri saat ini yang sudah dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan saat hendak diperiksa. Dedi mengatakan meski diizinkan pulang, Putri selalu berada dalam pengawasan penyidik, termasuk antisipasi pihak-pihak luar yang berpotensi mengubah keterangan Putri terkait kasus yang sedang menjeratnya. Sebelumnya, saat penetapan sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu, polisi juga tak langsung menahan Putri. Saat itu polisi berdalih Putri masih dalam keadaan sakit sehingga tak bisa dilakukan penahanan. Agung mengatakan sedianya pada Kamis 18 Agustus Putri dijadwalkan diperiksa pihak polisian. Namun, dia beralasan sakit sehingga tak bisa hadir. Kendati demikian, gelar perkara terhadap Putri terus dilakukan hingga statusnya kini menjadi tersangka. Selanjutnya, berita regional Tribuners. Sering dengan masifnya pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir J, nama Dusun Sambo di Kecamatan Podosoko, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mendadak populer. Sejak nama mantan Kadif Propam, Irjen Ferdi Sambo ramai dibicarakan, dusun ini pun ikut menjadi bahan guyonan masyarakat, terutama dari luar daerah. Dari pusat kota Magelang, jarak yang harus ditempuh sekitar 20 km atau sekitar 30-45 menit perjalanan mengendarai sepeda motor. Akses jalan berbatu, berliku, dan melewati perkebunan-perkebunan. Namun begitu sampai di dusun itu terlihat bersih dan rapi, bahkan Dusun Sambo baru saja dicanangkan sebagai Kampung Pancasila oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Tidak sekedar nama, Dusun Sambo ternyata memiliki sejarah tersendiri sejak masa penjajahan Belanda. Sekretaris Desa Podosoko, Kuwato, menceritakan konon Sambo adalah nama leluhur masyarakat setempat. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Mita The Virgin lagi-lagi menerima isu tak sedap soal kabar dirinya penyuka sesama jenis atau tidak suka sama laki-laki. Isu tersebut muncul diduga hingga saat ini Mita The Virgin tidak pernah mengunggah foto asmara dengan lelaki atau mengumumkan akan dinikahi pria pilihannya. Kabar atau isu tentang dirinya yang diduga suka sesama jenis tidak ditanggapi emosi dan amarah oleh Mita. Penyanyi berusia 36 tahun itu menilai tuduhan atau isu dirinya suka sesama jenis belum ada yang bisa membuktikannya. Selain tuduhan suka sama jenis, penyanyi bernama lengkap Camelia Happy Paramita ini juga sering menerima komentator pedas warganet, baik dari segi musik, penampilan, dan lain sebagainya. Kekuatan mental Mita The Virgin diakuinya terbentuk selama belasan tahun berkarya baik bersama Dara hingga proyek musik lainnya. Selanjutnya berita olahraga Tribuners. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Tigor Tanjung, menyatakan dukungan untuk gelaran Indonesia Financial Group Labuan Bajo Marathon 2022. Tigor Tanjung mengatakan dirinya optimis bahwa IFG Labuan Bajo Marathon 2022 dapat berperan dalam menelurkan bibit-bibit baru, khususnya yang berprestasi di bidang atletik, baik itu di kancah nasional maupun internasional. Untuk itu IFG bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga NTT dan PASI NTT untuk mencari bibit atlet dengan melibatkan 100 sekolah menengah ke atas di seluruh wilayah NTT. Program tersebut menjaring 400 siswa dan siswi berprestasi di bidang atletik. Mereka kemudian mengikuti pelatihan selama 2 bulan dan dimonitor langsung oleh pelatih lari bersertifikat internasional Amateur Athletic Federation. Mereka kemudian mengikuti pelatihan selama 2 bulan dan dimonitor langsung oleh pelatih lari bersertifikat internasional Amateur Athletic Federation dan PASI Agung Mulyawan. Nantinya ke-400 bibit potensial tersebut akan turut berpartisipasi di IFG Labuan Bajo Marathon 2022 kategori 5.000. Event maraton tersebut akan digelar pada 29 Oktober mendatang dan diikuti kurang lebih dari 1.500 pelari nasional maupun internasional. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.